pada video ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi conditional formatting, di mana conditional formatting ini kita gunakan untuk memudahkan membuat highlight. Jadi ketika kita ingin menekankan informasi tertentu dengan kondisi tertentu, kita bisa menggunakan conditional formatting ini. Jadi efeknya nanti itu kayak kita ngasih stabilo di poin-poin tertentu, poin-poin penting. Nah, poin-poin penting ini yang mana saja, itu tergantung conditional formatting apa yang kita gunakan. Oke, jadi kita coba dulu yang pertama dengan menggunakan data penerimaan mahasiswa UB pada tahun 2013 hingga 2018. Di sini ada beberapa fakultas yang kita gunakan, ada FISIP, FT hingga Filkom. Oke, jadi yang pertama di tahun 2013 kita akan menggunakan conditional formatting untuk menentukan rentang tertentu. Jadi kita blok dulu data yang ingin kita gunakan. Setelah itu pilih di menu Home di opsi conditional formatting. Di situ kita klik, akan muncul beberapa opsi ya di sini. Pilih yang highlight cell rules. Nah, di situ silakan pilih between. Jadi ini kita ingin ngasih highlight pada data tertentu dari mana ke mana. Jadi ada jangkauannya. Oke, kita pilih between. Misal kita pilih mulai dari 750 hingga 800. Untuk warnanya terserah ya, mau pilih warna merah atau warna-warna yang lain juga boleh. Setelah itu tinggal klik OK. Jadi dari hasilnya akan terlihat bahwa nilai yang akan dikasih highlight itu nilai yang rentangnya di antara 750 hingga 800. Sedangkan yang di bawah 750 nggak ada highlightnya. Dan juga sebaliknya yang di atas 800 juga nggak ada highlightnya. Jadi khusus yang memenuhi syarat pada jangkauan 750 hingga 800 saja. Nah, ini untuk yang opsi pertama, yaitu highlight rules. Untuk yang kedua, itu ada opsi top bottom. Jadi untuk menerapkan opsi yang top bottom ini, kita pilih tahun 2014, kita blok lagi. Setelah itu kita pilih opsinya top bottom rules. Nah, untuk top bottom rules ini ada beberapa pilihan juga, ada yang top 10 items, ada top 10% dan sebagainya. Coba pilih yang above average. Jadi ini akan ngasih highlight untuk nilai-nilai mana saja yang di atas rata-rata. Jadi kita pilih above average. Misalkan kita pilih warna yang lain biar beda ya. Nah, di sini itu yang kena highlights itu yang nilainya 937, 852 sama 834. Kenapa kok cuma 3 nilai ini aja? Berarti nilai ini itu ada di atas rata-rata pada satu kolom data yang sama yang kita blok tadi. Untuk membuktikannya, coba kita masukkan fungsi average ya di sini ya. Fungsi average. Kita klik di sel yang pertama, titik 2, sel yang terakhir. Enter. Oke, rata-rata pada data tahun 2014 ini didapatkan 831. Apakah yang di highlight ini di atas 831 semua? Benar. Yang di bawahnya nggak ada highlightnya. Jadi ini sesuai ya. Jadi ngasih highlight ke yang di atas rata-rata saja. Kalau mau milih yang lain juga boleh. Silakan dicoba sendiri. Berikutnya terkait dengan data bars. Jadi data bars ini kita ngasih highlight dalam gradien, pewarnaan gradien di tiap selnya. Jadi bukan sel-sel tertentu aja, tapi semua selnya sesuai dengan gradiennya masing-masing. Jadi kita coba ya, kita blok tahun 2015. Setelah itu pilih data bars. Pilih yang warna
terserah ya, sesuai preferensi masing-masing. Misal hijau boleh, merah boleh. Nah, jadi bisa terlihat di sini ya, ada pewarnaan gradiennya. Semakin tinggi nilainya, semakin full warnanya. Semakin kecil maka akan semakin kelihatan gapnya. Oke, setelah itu kita lanjutkan lagi untuk opsi color scales. Color scales ini perbedaannya dengan yang data bars tadi, ini akan memberi warna yang cenderung berbeda terkait dengan kuantitas nilainya, kuantitas datanya. Jadi kalau ini warnanya sama semua, kalau data bars, cuma kelihatan dari full atau enggaknya warnanya. Kalau ini, itu warnanya beda-beda. Oke, kita blok tahun 2016. Setelah itu, pilih color scales. Nah, untuk opsinya pilih terserah ya yang mana ya. Jadi, ini berhubung saya temanya yang memilih yang menunjukkan hijau itu nilai terkecil, yang merah itu menunjukkan nilai yang terbesar, maka ini ada skalanya mulai hijau ke orange-an, orange, kuning hingga sampai merah. Jadi ini menunjukkan tingkatan jumlah datanya. Oke, yang terakhir itu kita bisa menggunakan icon. Jadi nggak hanya warna saja yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi suatu nilai, tapi juga icon bisa juga. Oke, yang terakhir itu adalah icon sets. Jadi ini ada beberapa opsi ya. Pilih yang opsinya paling banyak jumlahnya. Opsinya yang misalkan yang ada 5 ini ya. Oke, kita blok tahun 2017 dulu. Setelah kita blok, kita klik highlight, langsung pilih icon set. Setelah itu pilih icon yang dikehendaki. Di sini saya pilih yang kotak-kotak ini ya. Jadi ini terlihat ketika kita pilih icon tadi, semakin tinggi nilainya, semakin full perseginya atau kotaknya. Semakin kecil nilainya, akan semakin kosong pengisian warna yang ada di kotak tersebut. Jadi ini ada beberapa opsi, silakan dipilih sesuai selera atau sesuai kasus ya. Jangan terlalu alay ketika kita mengerjakan dokumen yang resmi, pilih yang kayak data bars ini cukup baik untuk menunjukkan suatu kuantitas data. Highlight ini juga baik. Kalau yang biasanya icon-icon ini yang agak-agak biasanya nggak digunakan di resmi ya, kecuali memang dokumennya butuh icon untuk menunjukkannya. Oke, untuk yang data tahun 2018 ini akan saya gunakan untuk membuat chart. Jadi di video kali ini hanya fokus untuk membahas conditional formatting saja. Ya, sekian. Jika ada pertanyaan, tolong disampaikan di grup WA. Terima kasih.